Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devri Ramadhani, NIM A210180062. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai materi akuntansi, yaitu materi dana kas kecil. Baik, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi dana kas kecil. Mari kita simak beberapa poin-poin materi berikut ini. Yang pertama yaitu definisi kas kecil. Yang kedua, fungsi kas kecil. Yang ketiga, prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang keempat yaitu metode pencatatan kas kecil. Yang kelima, pemeriksaan dana kas kecil. Dan yang terakhir yaitu selisih dana kas kecil. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian dana kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil merupakan uang kas yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, dana kas kecil ini biasanya akan disimpan dalam peti kas atau cash box. Kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh kas kecil atau petty cash ini adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Pemegang dana kas kecil ini disebut dengan kasir. Maka, kasir akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penggunaan dana kas kecil dan menghindari bentuk penyelewengan. Selanjutnya masuk ke fungsi kas kecil. Kas kecil berfungsi untuk menunjang efektivitas aktivitas operasi perusahaan, karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Dalam penerapannya, ada beberapa fungsi utama dari kas kecil yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, mengurus kebekalan dan perlengkapan kantor di suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu untuk membuat pembayaran menjadi lebih terakhir untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlah yang kecil. Kemudian yang ketiga, yaitu fleksibilitas karyawan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan dan tamu, terutama pada relasi bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, yaitu atasan lebih mudah untuk merespon aktivitas mendadak dengan adanya kas kecil yang disiapkan untuk berbagai keperluan harian. Poin selanjutnya yaitu prosedur pengelolaan kas kecil. Ada 3 prosedur. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil, yang kedua yaitu pembayaran melalui dana kas kecil, dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Pada pembentukan dana kas kecil, ada beberapa hal yang penting dalam pembentukan kas kecil. Yang pertama, biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 bulan. Kemudian memberikan estimasi kepada bendahara. Kemudian, bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Selanjutnya, pemegang kas kecil mencairkan atau menguangkan cek.
Ada beberapa dokumen yang tersedia untuk pembentukan dana kas kecil. Ada surat keputusan dari pejabat yang berwenang, kemudian ada bukti kas keluar, dan juga cek. Pada pembayaran melalui dana kas kecil, pemegang kas kecil atau kasir mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ada beberapa dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil, antara lain permintaan pemakaian kas kecil, kemudian bukti pengeluaran kas kecil, dan juga ada dokumen pendukung atau nota atau juga bisa disebut sebagai kwitansi. Selanjutnya, pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas kecil. Nah, pemegang kas kecil ini harus menyiapkan daftar pengeluaran atau pemakaian kas kecil yang telah dilakukan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung pengeluaran kas kecil. Kemudian, ada beberapa dokumen yang harus diisi. Antara lain, dokumen yang tersedia untuk pengisian kembali dana kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, bukti kas keluar, dan juga nota dan kwitansi. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode pencatatan dana kas kecil. Di sini ada dua metode pencatatan dalam dana kas kecil. Yang pertama yaitu metode bunga tetap atau interest fund system. Pada pencatatan dana kas kecil dengan sistem bunga tetap atau interest fund system, jumlah kas akan selalu tetap. Besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Pada metode dana tetap, ada beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran atau jumlah untuk pembiayaan biaya-biaya. Kemudian, pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil saja. Kemudian, pada metode ini, saldo rekening dana kas kecil adalah tetap. Yang terakhir, pada akhir periode, pada metode dana tetap, maka perlu disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu metode fluktuasi atau fluctuation fund system. Dalam dana kas kecil metode fluktuasi, pemakaian kas kecil oleh kasir dicatat dalam bentuk jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat dipergunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Dana kas kecil ditentukan dalam jumlah yang tetap, sehingga jumlah pengganti dana kas kecil atau pengisian kembali harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Metode fluktuatif ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Kemudian, pada saat pengeluaran dana kas kecil ini harus dicatat atau dijurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya. Kemudian saldo rekening dana kas kecil berfluktuatif atau berubah-ubah. Dan pada akhir periode pada metode ini tidak perlu disesuaikan. Kemudian masuk pada poin pemeriksaan dana kas kecil. Nah, setiap akhir periode, pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas kecil. Selain pemeriksaan pada buku kas kecil yang dilampiri bukti transaksi pengeluaran kas kecil, perhitungan uang kas secara fisik juga perlu dilakukan. Nah, jumlah saldo kas kecil menurut perhitungan fisik ini harus sama dengan saldo dana kas kecil menurut perintah. Kemudian bagaimana caranya menghitung saldo kas kecil? Caranya yaitu saldo kas awal
periode, kemudian ditambah dengan pengisian kembali dana kas kecil. Dari hasil tersebut, kemudian dikurangi dengan jumlah apa saja pengeluaran dana kas kecil yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan didapatkan saldo kas kecil pada akhir periode. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan atau perhitungan dana kas kecil, maka ketika ada perbedaan antara jumlah saldo secara fisik dengan jumlah saldo di catatan, itu akan terjadi selisih yang disebut sebagai selisih dana kas kecil. Nah, apabila kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, itu disebut sebagai selisih kas lebih atau cash outrage. Sedangkan apabila kas menurut fisik itu lebih kecil dibandingkan dengan kas kecil menurut catatan, itu akan disebut dengan selisih kas kurang atau cash shortage. Sehingga pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih ini akan dianggap sebagai pendapatan, dan selisih kurang dianggap sebagai kerugian atau beban dari perusahaan. Kemudian, nanti dalam laporan laba rugi, selisih kas kecil ini akan diinformasikan sebagai bentuk pendapatan atau beban di luar usaha. Baik, mungkin itu saja materi yang kita bahas di video kali ini. Semoga materi-materi yang disampaikan tadi bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf, kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.